Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di Jumat tanggal 7 bulan Juli 2023 ada khatiratul al-ayat, tadabbur ayat, lintasan pengertian yang bisa ditangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yasin ayat 68 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 12. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salah bilang sore ya, sore sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan seperti itu. Kita tatkala melakukan kesalahan maka wajib mengatakan subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Tatkala kita melakukan kesalahan maka wajib kita katakan bahwa itu adalah kelemahan kita, maka kita menyatakan subhanallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada ayat 12 tetap di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Ayat ini yang berarti sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, al-mauta. Al-mauta itu jamak dari mayit ya, yang artinya orang-orang yang meninggal. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat, kami tulis ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kehidupan kita seharusnya memang kita menyadari bahwa kita pasti meninggal, pasti mati, pasti menjadi mayit, pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kesadaran bahwa kita akan meninggal, akan mati ini seringkali tertutup oleh kegandrungan kita kepada kehidupan dunia, sehingga kesadaran akhirat kita menjadi melemah. Karena seringkali kita tidak memberikan nutrisi cukup tentang kesadaran ukhrawi, kesadaran tentang kehidupan akhirat nanti, sehingga perburuan kita bukan lagi perburuan mendapatkan kesenangan akhirat, mendapat kedamaian di akhirat, tapi kita berburu bagaimana kita mendapatkan kesenangan dunia, kesejahteraan dunia, sehingga kemudian pada saat kita di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, karena seluruh deposit kita tanamkan di dunia ya. Man yazra lid dunya nafida fil akhirah, dia tidak akan mendapatkan lagi pada saat di akhirat. Nah, kesadaran tentang kematian akan menjemput kita ini menjadi alat agar kita bisa mendepositukan amal-amal kita demi kebaikan akhirat kita.
Jadi tujuan yang kita inginkan adalah tujuan jangka jauh, jarak jauh, ya, di mana kepentingan yang pendek itu tidak menjadi target besar kita. Nah, kalau sudah ada persepsi dan frame seperti ini, maka amal-amal kita akan berujung pada keikhlasan. Dan ikhlas ini tentu saja memiliki efek luar biasa pada saat di akhirat. Kesadaran tentang adanya kematian ini, yani inna nahnu nuhyil mauta, Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang meninggal itu, orang-orang yang mati itu. Tetapi tidak hanya dibangkitkan percuma, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa naktubu ma qaddamu, kami menulis, kami mencatat, merekam, rekam jejak kita ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam, dicatat sebaik-baiknya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita kontribusikan, ya, baik kontribusi itu kontribusi baik ataupun kontribusi positif, kontribusi negatif, kontribusi buruk. Seluruh catatan amal kita akan tertulis dengan sangat-sangat rapi sebagai sebuah pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak bisa mengelak, agar kita tidak bisa berpaling, agar kita tidak bisa mengeles. Ya, tentu saja kalau di dunia kita bisa mengeles, tapi di akhirat pasti kita tidak bisa mengeles, karena catatan Allah Subhanahu wa taala tidak kena virus. Catatan Allah Subhanahu wa taala antivirus, ya, anti hacker, ya, tidak ada hacker yang bisa merusak catatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa dihacker, dia tidak bisa dihapus, dia tidak bisa dihilangkan. Wa asarahum. Nah, ditulis, kemudian rekam jejaknya apa, ya. Dan ini legasinya apa? Apa yang bisa didapatkan dari maqaddamna, yang telah kita suguhkan, yang telah kita kontribusikan. Asarnya apa? Apakah asarnya itu legasinya adalah legasi kebajikan, atau legasi keburukan, atau legasi positif, ataupun legasi negatif. Maka hati-hatilah kita. Tatkala kehidupan kita ini hanya sebagai short time, ya, al-waqt kasir, fala tudayyi' fi syai'il haqir. Waktu itu sangat-sangat pendek, maka jangan sampai kita menyanyiakannya dalam urusan-urusan yang hakir, urusan-urusan yang remeh-temeh. Man ya'mal bil haqarah fayakunu haqiran, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hakir, perbuatan-perbuatan yang remeh-temeh, yang hina, maka dia akan menjadi orang yang remeh-temeh, dan juga dia akan menjadi orang yang hina dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita agar kita beramal soleh, amal kebajikan sebagai takdim, sebagai kontribusi kita terhadap kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, baik kehidupan pada manusia lainnya, karena kita dihadirkan untuk menjadi pewaris, ya, menjadi wakil Tuhan untuk mengelola bumi ini. Jadi disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pengelola, menjadi manajer, menjadi pengurus dari bumi ini agar dipelihara sebaik-baiknya. Jangan sampai ada ifsad, jangan sampai ada pengerusakan terhadap bumi. Nah, kontribusi dan legasi inilah yang terus harus kita patenkan dalam diri kita, agar kita menjadi khairun nasi atau nas, agar kita mewariskan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita semua,
Dan Rasulullah juga menegaskan dalam sebuah hadis yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sebuah tradisi baik, yakni takdim, kontribusi kita, bahkan tradisi kebaikan dalam Islam, ya, tradisi kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu. Sebaliknya juga, barang siapa melakukan kejahatan atau membuat tradisi kejahatan, maka dia akan menuai azab, menuai dosa dari apa yang dilakukan oleh orang melakukan dosanya, melakukan apa yang dia wariskan tradisi itu, sehingga karena dia telah menjadi pembuka jalan keburukan. Yani kalau kita menjadi kunci kebajikan, maka kita akan menjadi dan mengantarkan orang pada rumah kebaikan melalui kunci kebaikan kita, melalui kunci kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita menjadi gembok keburukan, atau tatkala kita mengunci orang-orang agar tidak masuk ke ruang-ruang keburukan, maka kita juga mendapat pahala karena kita telah mencegah orang itu masuk dalam ruang-ruang keburukan, disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, semangat untuk menjadi kontributor kebajikan, ya disebut maqaddamu. Mari kita berpikir untuk senantiasa memberikan atau mengkontribusikan kebaikan kita, memberikan kontribusi kebaikan kepada sebanyak-banyak orang, agar kita termasuk orang yang mandalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan jalan, membuka jalan, menyingkap jalan, memberikan guidance pada orang agar berjalan di sebuah kebaikan, maka ketahuilah bahwa kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, frame atau mindset kita agar kita menjadi kontributor kebaikan inilah yang harus kita patenkan dalam kepala kita, dalam pikiran kita, dalam frame of thought kita, ya. Sehingga laju kehidupan kita melaju di track kebaikan ini. Jalan kebaikan kita akan terus melaju di jalur-jalur kebaikan, di jalur-jalur disebut dengan jalur akhirat, ya. Jalur yang senantiasa diridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalur, jangan mengambil jalur asyimal, ya, ashabus shimal gitu. Jalur orang yang pengambil jalan kiri yang digambarkan sebagai jalur keburukan. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dan tentu saja semangat kita untuk menjadi kontributor kebajikan dan semangat kita untuk memberikan legacy kebaikan pada anak-anak cucu kita sebagai pewaris peradaban yang indah, pewaris peradaban yang utama, akan menjadikan kita dikenang sepanjang masa oleh generasi-generasi akan datang. Yang ini pernah didoakan oleh seorang nabi yang mengatakan waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku tutur tutur kata indah tentang aku setelah aku tiada di tengah orang-orang yang ada setelah aku. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketahuilah bahwa wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, dan sesungguhnya segala sesuatu kami catat dalam kitab yang jelas, kitab yang utuh, dalam kitab yang mubin, ya, sehingga kemudian kita tidak bisa berkelit dari apa yang telah kita lakukan pada saat kita di dunia ini. Dua kata kunci yang saya sampaikan, mari kita menjadi kontributor kebajikan dan orang yang senantiasa menginginkan legacy kebaikan di
wariskan pada anak-anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.